Tentu saja, Goreven memiliki sesuatu yang dia banggakan. Apakah itu kekuatan atau latar belakangnya? Dia adalah yang teratas di antara para dewa iblis. Tapi dia juga punya kelemahan. Kekuatan dewa iblis umumnya tidak sebagus para dewa ortodoks. Seperti yang dikatakan dewa iblis darah kepada Ares, dewa perang. Dia hanya memiliki peluang 40% untuk menang melawan Ares, dewa perang. Dalam konfrontasi tingkat dewa utama, peluang menang 10% sudah cukup untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Tidak ada yang idiot dan akan memberikan lawan kesempatan untuk melawan. Saat pertempuran berlangsung, perluas sedikit keuntungan, tekan lawan, dan kalahkan lawan. Dan peluang menang sebesar 10% sudah cukup untuk melakukan ini. Terlebih lagi, Goreven sendiri tidak terkalahkan di dunia. Dia membutuhkan payung yang sempurna. Kuil Dewa Cahaya, yang baru saja didirikan, hanya membutuhkan bantuan. Dia bersedia mengambil tindakan, dan tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk dengan bertindak seperti kuil Dewa Cahaya. Adapun tempat berlindung, itu setelah munculnya kuil penguasa cahaya. Jika ditempatkan pada dewa liar lainnya, Goreven tidak dapat menyetujui permintaan ini. Tetapi Qin Yichen berbeda, ia memiliki potensi seperti itu. Terlebih lagi, dilihat dari fakta bahwa Ares, dewa perang, secara pribadi maju untuk melindunginya dan membentuk tubuh dewa. Hubungan antara Ares, dewa perang, dan dia luar biasa. Berkat kuil penguasa cahaya, tetapi juga toleransi kuil dewa perang. Ada 12 dewa utama. Tidak, mungkin mereka akan menjadi perlindungan 2 dari 13 dewa utama. Kecuali Zeus, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Cek kosong ini terlalu menggoda, dan Goreven tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Ares, dewa perang, memelototi Qin Yichen beberapa kali, tetapi sangat senang. Kesempatan ini terlalu krusial. Jika Qin Yichen tidak memilih untuk berhenti membentuk tubuh ilahi, dan orang-orang percaya di luar akan dilahap, dia juga akan mengambil risiko kejatuhannya. Penampilan ini menarik tokoh kunci dari Goreven, dan krisis di berbagai tempat hampir seketika hilang. Kemampuannya menangkap peluang masih terlalu kuat. Oke, kamu di sini untuk membentuk tubuh dewa dengan ketenangan pikiran, dan aku akan menjagamu di kuil penguasa cahaya. Di luar kota terapung, dengan munculnya Goreven, makhluk void langsung dibunuh dan kembali ke saluran luar angkasa. Goreven membuat retakan di saluran luar angkasa dengan tangannya sendiri sebelum pergi. Dalam sekejap mata, dia datang ke dasar kota terapung. Hanya memegang tangan monster yang bertarung dengan Matt. Daging monster itu meledak dalam sekejap, dan daging bau busuk menutupi wajah Matt. Terlalu lemah. Meninggalkan 3 kata ini, Goreven melayang ke langit. Dia awalnya ingin membantu Lin Bai mengatasi masalah di sini, tetapi ketika dia tiba, dia melihat sosok Lin Bai yang sibuk. Saat gumpalan cairan hijau tua muncul, mayat monster itu langsung ditelan dan menghilang sebagai asap biru. Menekan lawan, menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak, seluruh prosesnya lancar dan mulus. Tanpa cacat. Bahkan Goreven berkedut di sudut mulutnya. Sial, jalang ini benar-benar kejam. Mayat, jiwa, kesadaran, tidak satu pun, benar-benar kejam. Melihat lagi, monster-monster ini telah lama kehilangan semangat bertarung untuk melawan Lin Bai, dan Goreven menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya bantuan ini adalah satu hal yang kurang. Itu saja untuk hari ini. HMPH, janji lisan tidak akan pernah dihitung, jadi anggap saja itu sebagai pertaruhan di wajah anak itu. Percaya bahwa tidak ada yang bisa mengancam Qin Yichen lagi, Goreven melarikan diri. 2 hari kemudian, Qin Yichen perlahan membuka matanya sementara semua orang menantikannya, dan menatap Ares, dewa perang terdekat. Qin Yichen menggaruk kepalanya karena malu. Pada saat kritis, kamu tidak akan keberatan jika kamu menggunakan kuil dewa perang, kan? Omong-omong, dewa perang Ares lah yang benar-benar membantu Qin Yichen melewati kesulitan. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun adalah bernostalgia dengan dewa perang Ares, yang memberinya wajah yang cukup. Ares, dewa perang, bersenandung. Aku sangat keberatan. Qin Yichen terbatuk dengan cepat dan melirik yang lain. Kalian semua mendengar. Lord Ares, dewa perang, mengatakan bahwa kalian tidak peduli dengan kami dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Ares, dewa perang, menjadi cemas ketika dia mendengarnya, dan menamparkan bahu Qin Yichen. Apa katamu? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak. Lord Ares sangat besar. Dengan pikiran yang luas, dia tak tertandingi di dunia. Qin Yichen tidak menyayangkan kata-kata pujiannya sama sekali, dan dia memuji Ares, dewa perang. Ares, dewa perang, tidak banyak bicara, hanya meninju Qin Yichen dengan keras, dan masalahnya terungkap. Qin Yichen memandang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya lagi, dan matanya sedikit lebih serius. Apakah korban sudah dihitung? Santunan bagi keluarga almarhum harus dilaksanakan sepenuhnya. Semua orang telah bekerja keras kali ini, terutama karena insiden itu terjadi tiba-tiba, dan saya tidak punya waktu untuk mengatur apapun. Sai Lao melangkah maju.
Kembalilah ke Lord of Light. Semuanya telah diselesaikan. Harap yakinlah, Lord of the Light. Hanya saja kehilangan orang percaya kali ini. Hampir 10.000 orang. Perlu diisi ulang sesegera mungkin. Qin Yichen menggigit bibirnya dan mengerutkan kening. Hilangnya 10.000 orang membuat kuil penguasa cahaya, yang tidak kaya, menjadi lebih buruk. Untuk dapat bermigrasi ke bidang bintang ini, kuil penguasa cahaya sudah cukup sulit. Sebelum menemukan pijakan, ia kehilangan begitu banyak orang percaya. Khusus untuk Temple of the Lord of Light, yang mau mengikuti pada dasarnya adalah penganut yang taat, dan kerugian kali ini tidak terlalu besar. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia sudah bersiap, dia masih merasakan sedikit tekanan. Untuk kuil yang baru dikembangkan seperti Qin Yichen, tidak ada yang lebih penting daripada orang percaya. Dia bukan dewa perang Ares dan Zeus. Siapapun yang kehilangan beberapa bidang bintang seperti bukan siapa-siapa. Bagaimanapun, ukuran kuil penguasa cahaya terlalu kecil. Tepat ketika Qin Yichen berpikir tentang bagaimana menempatkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, Ares, dewa perang, menjentikkan jarinya. Itu, Feng, tuanku adalah tulang layu yang memasuki ketuhananmu. Izinkan aku memberimu hukuman. Aku melihat bahwa kamu memiliki banyak hal untuk menunggu di sini. Jadi aku akan menjelaskannya terlebih dahulu. Dan aku harus pergi lagi. Olympus. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa memiliki niat baik di hati Anda adalah baik. Tetapi Anda tidak bisa terlalu baik. Apakah itu kepada musuh atau bawahan Anda? Kebaikan yang berlebihan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah mengatakan ini, Ares, dewa perang, langsung kembali ke kuil dewa perang melalui kemampuan teleportasi kuil penguasa cahaya. Setelah dengan hati-hati mengingat perjalanan ini dalam pikiranku, Ares, dewa perang, merasa sangat puas. Dalam hal tidak mengetahui lokasi pihak lain, sama sulitnya dengan pergi ke langit untuk menemukan saluran ruang angkasa di bintang-bintang yang luas dan tidak dikenal. Selain itu, selama Anda sedikit mengubah arah menaklukkan bidang bintang, Anda dapat dengan sempurna menghindari posisi Qin Yichen. Kali ini Qin Yichen menemukan posisi yang baik untuk berakar. Oke, kamu tidak ada hubungannya di sini. Sudah waktunya bagiku untuk melakukan pekerjaanku.